Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Wah, sepertinya ini kurang semangat ya. Oke, kita coba jeli aja Bapak Ibu. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawab pagi, 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 luar biasa. Oke Bapak Ibu? Oke, kita mulai ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, 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 luar biasa. Oke, plus buat Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Hari ini adalah pelatihan peningkatan kompetensi tenaga laboratorium sekolah Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya kita mulai kegiatan pelatihan pada hari ini, kita kenalan dulu ya Bapak Ibu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Nah, saya pakai pantun minta cakepnya ya Bapak Ibu, boleh? Oke, jalan-jalan ke Priangan. Pulangnya membeli tape. Perkenalkan, nama saya Sukirman Widya Iswara dari BGTK NTB. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sebagai insan yang beriman, marilah kita sebelum mulai kegiatan ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, karena ini adalah materi lanjutan pelatihan kita sebelumnya, maka pada hari ini saya hanya akan mengingatkan terkait kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu ya. Yang pertama, handphonenya di silent ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setiap peserta nanti bisa memberikan pendapat. Kemudian jika ada yang memberikan pendapat, maka Bapak Ibu harus saling menghargai. Dan yang terakhir adalah kita mulai tepat waktu dan selesai juga tepat waktu atau disiplin waktu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu peserta pelatihan laboratorium hebat yang kami hormati, untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemarin kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan Bapak Ibu terkait perencanaan kegiatan laboratorium, terkait pengelolaan alat dan bahan laboratorium, dan pelaporan kegiatan laboratorium. Sekarang kita masuk ke keselamatan kerja Bapak Ibu. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah nanti Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi potensi bahaya di laboratorium Bapak Ibu yang akan kita pakai menggunakan game detektif Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah nanti Bapak Ibu juga bisa menentukan tindakan yang aman sesuai dengan prinsip K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu mampu menjelaskan budaya keselamatan melalui studi kasus dengan kartu puzzle. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah skenario pembelajaran materi K3 kita. Ada 3 JP Bapak Ibu, atau ada 135 menit atau 2 jam 15 menit. Kemudian dimulai dari pengantar, kita masih di sini Bapak Ibu ya. Nanti kita akan masuk kegiatan yang pertama, kegiatan kedua refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak dan Ibu, pertama kita akan masuk ke kegiatan brainstorming, yaitu supaya pada pagi hari ini kita bisa fokus Bapak Ibu ya untuk masuk ke materi keselamatan dan kesehatan kerja. Ada 3 aspek pertanyaan yang akan saya utarakan. Yang pertama ada pengetahuan, kedua ada aspek pengalaman, dan ketiga ada aspek tindakan. Oke, untuk pengalaman yang pertama Bapak Ibu ya, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Mbak Ning silahkan. Kalau menurut saya Pak, K3 di laboratorium sekolah itu serangkaian upaya, prosedur, atau peraturan atau aturan yang bertujuan untuk melindungi pengguna lab dari resiko kecelakaan, cedera, ataupun gangguan kesehatan. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih oplos Bapak Ibu buat Mbak Ning, Bapak. Nah, intinya Bapak Ibu bahwa keselamatan kerja ini adalah prosedur supaya kita aman dari celaka ketika berada di laboratorium Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kedua Bapak Ibu, saya akan menampilkan 2 gambar Bapak Ibu, ada gambar kiri dan gambar kanan. Kira-kira gambar mana yang memiliki potensi bahaya paling besar Bapak Ibu? Kiri atau kanan Bapak Ibu? Kanan ya? Nah, oke, kanan. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan mengidentifikasi potensi bahaya di laboratorium menggunakan game detektif K3. Jadi nanti Bapak Ibu akan menjadi detektif, kemudian akan saya bagikan sticky note Bapak Ibu ya.
Kemudian nanti Bapak Ibu bisa tuliskan apa aja potensi bahaya yang ada di gambar tersebut. Kemudian setelah Bapak Ibu menemukan gambarnya, kemudian menemukan kasusnya, silahkan Bapak Ibu untuk ditempelkan sticky note-nya di depan. Silahkan Bapak Ibu kalau sudah selesai ditempelkan ke depan ya. Waktunya 15 menit. Bapak Ibu sudah tinggal 1 menit ya. Waktu selesai silahkan Bapak Ibu tempelkan ke depan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini semua detektif ya Bapak Ibu. Ternyata hasilnya bahayanya itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada siswa tidak menggunakan APD, kemudian ada siswa makan di lab dan lain-lain. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kita akan melaksanakan diskusi Bapak Ibu ya. Diskusi ini terkait apa? Terkait bagaimana kita untuk menentukan tindakan aman sesuai dengan prinsip K3 Bapak Ibu. Nah, saya akan bagi 2 kelompok ya. Sudah ada kelompok kiri dan kanan. Kita namakan yang kanan itu adalah kelompok transformator, yang kiri adalah kelompok mikroskop Bapak Ibu. Saya akan bagikan kertas plano Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti untuk studi kasusnya ada di situ Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tuliskan hasil diskusinya Bapak Ibu di kertas plano tersebut. Oke, kita kasih waktu 20 menit ya Bapak Ibu. Ya, waktu tinggal 2 menit. Nah, waktu selesai Bapak Ibu. Nah, sekarang waktunya presentasi Bapak Ibu ya. Nah, untuk presentasi supaya tidak saling tunjuk, maka kita akan pakai wheel of name untuk mengacak kelompok mana yang akan presentasi Bapak Ibu. Oke, ternyata ya kelompok transformator. Silakan kelompok transformator untuk presentasi terkait studi kasusnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami kelompok transformator akan menyampaikan studi kami. Pada praktikum rangkaian listrik sederhana, seorang siswa menyentuh kabel dan terkelupas saat sumber listrik masih terhubung. Pertanyaannya apa potensi bahaya dan apa tindakan? Jawabannya untuk potensi bahaya, yang pertama tersengat arus listrik, yang kedua terjadi hubungan pendek, yang ketiga kerusakan alat praktikum, yang keempat berpotensi memicu percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran. Sedangkan untuk tindakannya, yang pertama memutus sumber listrik terlebih dahulu, yang kedua tidak menyentuh kabel yang rusak, yang ketiga melaporkan kerusakan kepada guru atau laboran, dan yang terakhir mengganti kabel yang sudah tidak digunakan. Oke, terima kasih. Kasih plus dulu Bapak Ibu untuk kelompok yang pertama Bapak Ibu. Itu adalah terkait ketika di bidang fisika ya Bapak Ibu tentang kelistrikan. Baik Bapak dan Ibu, yang berikutnya kita akan main game lagi Bapak Ibu, yaitu terkait studi kasus Bapak Ibu ya. Studi kasus ini adalah untuk supaya kita tahu pentingnya penerapan budaya keselamatan laboratorium. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan bagi kartu puzzle ya Bapak Ibu di kelompok transformator, kemudian yang kedua di kelompok mikroskop Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan dari kasus tersebut Bapak Ibu tugasnya adalah menyusun kartu-kartu hingga membentuk alur yang membangun budaya keselamatan kerja Bapak Ibu ya. Waktunya 15 menit, bisa dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Oke ya, sudah ya. Baik, waktunya tinggal 1 menit ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, waktu selesai Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu karena sudah selesai waktu untuk diskusinya, sekarang kita masuk ke presentasi ya Bapak Ibu ya untuk kartu puzzle-nya. Untuk presentasinya karena tadi sudah kelompok transformator, maka kali ini yang akan presentasi yaitu kelompok mikroskop. Untuk kelompok mikroskop silahkan untuk mempresentasikan hasil puzzle kartunya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Untuk hasilnya kita mulai dari penyebabnya, yaitu adalah tas diletakkan di lorong, serta bercanda saat praktikum, meja praktikum jadi bersihkan. Kemudian perilaku tidak aman, mengabaikan instruksi guru, tidak peduli terhadap keselamatan bersama, tidak menjaga kerapian laboratorium. Dampaknya, peserta tersandung, alat praktikum pecah, praktikum dihentikan, dan resiko cedera meningkat. Solusinya, mematuhi SOP laboratorium, menyimpan barang pada tempatnya, menjaga kebersihan, saling mengingatkan antar anggota. Dan yang terakhir adalah budaya keselamatan, yaitu disiplin, tanggung jawab, peduli terhadap keselamatan dan kenyamanan. Oke, baik. Uplos dulu Bapak Ibu untuk kelompok mikroskop Bapak Ibu.
Nah itu tadi Bapak Ibu ya, sama ya untuk kelompok sini ya Bapak Ibu ya. Jadi alurnya adalah penyebab, perilaku, dampak, solusi, dan kita menciptakan budaya keselamatan di laboratorium. Bapak Ibu, setelah kita melakukan 3 hal tadi, kita akan melakukan refleksi. Bapak Ibu sudah saya tampilkan untuk QR code-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di depan Bapak Ibu di layar. Silahkan dijawab, waktunya 10 menit. Oke, waktu habis ya Bapak Ibu. Jadi ini hasilnya untuk refleksinya kita menggunakan Padlet. Sudah masuk, ada Mas Kirom, ada Mbak Rosi, ada Mbak Adel ya untuk refleksinya. Macam-macam nanti kita akan bahas di akhir sesi Bapak Ibu. Kemudian untuk penguatannya, jadi Bapak Ibu, kita sudah mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian kita juga sudah bisa menerapkan tindakan yang aman sesuai dengan prinsip K3. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita juga sudah bisa melakukan budaya keselamatan kerja di laboratorium. Terakhir Bapak Ibu, untuk kesimpulan silahkan, ada Bapak Ibu yang akan menyimpulkan ya, silahkan Mbak Evi. Untuk kesimpulan, jadi kesimpulannya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium itu diawali dengan kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya sebelum praktikum, kemudian dilanjutkan dengan menerapkan tindakan kerja yang aman sesuai prosedur, serta membangun budaya keselamatan sebagai kebiasaan dalam setiap kegiatan. Dengan melakukan ketiga hal tersebut secara konsisten, kegiatan praktikum dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan efektif sehingga resiko kecelakaan dapat diminimalkan dan seluruh warga laboratorium terlindungi. Oke, plus buat Mbak Evi ya, Bapak Ibu ya. Oke ya, sepakat ya Bapak Ibu kesimpulannya? Ya, oke, baik Bapak Ibu, ini adalah untuk evaluasi Bapak Ibu untuk pembelajaran hari ini. Kita menggunakan Yground, ini sudah saya kirim di grup kelas ya Bapak Ibu, nanti bisa diakses dan dikumpulkan paling lambat besok siang pukul 12 siang ya Bapak Ibu. Oke, itu aja Bapak Ibu yang kita pelajari pada pagi hari ini terkait materi K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.